Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Nursia yang telah join untuk ujian komprehensif kita sore hari ini. Dan sebelum kita lanjut, maka Ibu diminta membaca kembali ayat yang berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan. Silakan. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Wallahu alimun hakim. Oke, surah apa ayat berapa, Putri? Surat An-Nur ayat 59, Bu. Oke, apa keterkaitannya ataupun kandungan ayatnya? Kandungan ayatnya di sini menjelaskan dan apabila anak-anakmu telah mencapai umur dewasa, maka hendaklah ia meminta izin kepada yang lebih dewasa. Maksudnya? Maksudnya di sini kan kami mengambil apa untuk modulnya menyambut usia balik, Bu. Jadi Oke. ini surat An-Nur ini menjelaskan bahwa kalau kita sudah mencapai umur, jadi kita ada kewajiban untuk melakukan syariat. Baik, silakan menjelaskan materi Ibu sebagaimana layaknya Ibu memberikan materi kepada peserta didik. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk hari ini ada yang tidak masuk anak-anak di antara kalian? Alhamdulillah, kalau masuk semua ya, jadi kita bisa belajar bersama pada hari ini. Oh ya, coba hari ini semangat untuk belajar. Alhamdulillah, kalau semangat coba sebelum kita berdoa, dirapikan dulu mejanya ya. Ayo, sampah-sampah yang ada silahkan dibersihkan dulu. Oke, Alhamdulillah ya, sudah rapi semua. Tandanya kalian sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan bacaan doa anak tadi kita pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Langsung saja coba hari ini kita akan belajar mengenai menyambut usia balik. Tetapi sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu mau bertanya dulu. Masih adakah yang masih ingat pembelajaran kemarin minggu lalu? Iya, pinter mengenai Husna. Apa itu Asmaul Husna anak-anakku? Iya, nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Alhamdulillah ya, kalian masih ingat. Nah, sekarang kita akan langsung ke materi pembelajaran hari ini, yaitu menyambut usia balik. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya yang pertama, anak-anak tahu apa arti balik, yang kedua mengetahui tanda-tanda balik, dan yang ketiga mengetahui kewajiban-kewajiban setelah usia balik. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian balik. Tapi sebelumnya kalian lihat ini ada gambar di depan. Coba perhatikan. Kira-kira ini gambar apa anak-anakku semua? Iya, mengenai gambar perkembangan usia manusia. Coba setelah kalian lihat, kira-kira perkembangannya ini dari kapan? Dari bayi sampai
Tua, iya. Kalau kalian sekarang pada fase yang mana anak-anakku? Coba Ibu mau tanya, sekarang umurnya berapa? Iya, 9 tahun. Ibu mau tanya, apakah ada perubahan dari kelas 1 sampai kelas 4 sekarang? Iya, benar ada ya. Ada. Jadi sekarang kalian pada fase yang mana? Anak-anak. Oke, langsung ya. Kalau begitu memang ya, kalian memang ada perubahan dari segi mentalnya juga ada perubahan. Dalam hal ini kita langsung ke materi pembelajarannya yaitu mengenai arti balik ya. Yang pertama, balik menurut Oke, bahasa baik, Ibu, saya potong. Artinya dalam penyampaian materi, baik dalam modul ajar itu juga ada beberapa teori yang Ibu kemukakan. Teori belajar, Bu ya, yang berkaitan dengan materi. iya, Sebutkan salah satunya, Ibu. teori belajar behavior mungkin enggak. Ya, silakan. Eh, karena kepada teori behaviorisme itu kan perubahan tingkah laku. Jadi stimulus respon anak itu muncul nanti kalau setelah pembelajaran. Teori behavioristik ya. Dan Iya, ini tentu akan berkaitan dengan baik itu tujuan pembelajaran, kemudian pendekatan yang Ibu gunakan dengan materi, modul ajar, dan media serta strategi. iya. Materi tadi disampaikan sesuai dengan tujuan. Nah, sekarang kalau media, media apa yang Ibu gunakan? Media audiovisual, Bu. Audio visual. Ibu merancang sendiri atau mengutip dari video YouTube? Eh, Sendiri, Bu. Cuma em, saya juga mencari referensi dulu sebelum membuat itunya harus pakai referensi YouTube juga, Bu. Oke, oke, baik. Karena kalau audio visual artinya gambar bergerak kan? Iya, Bukan, ya, kalau PPT beda, itu hanya presentasinya bisa visual saja, tidak audionya. Oke, baik. Kemudian dengan LKPD, ada Ibu lampirkan LKPD di modul aja? ada, Ibu. Iya, terkait dengan apa Ibu? Disusun sendiri atau sekali lagi mengutip dari LKPD yang sudah baku jadi? Eh, Kami memberikan LKPD itu kan sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi, Bu. Jadi Oke. eh, saya bikin sendiri, Bu. Menyusun Dan sendiri. iya sesuai Baik. dengan Karena tujuan berkaitan pembelajaran. juga dengan instrumen-instrumen asesmen yang Ibu sampaikan pada modul ajar. Bagaimana Ibu melakukan asesmen? Asesmennya kan asesmen kognitif. Ya, Kognitif kan berupa pengetahuan tadi yang lewat LKPD itu tadi, Bu. baik. Selain kognitif, Eh, Keterampilan. keterampilan, ya. Di situ Bagaimana Ibu mengemas asesmen keterampilan untuk mengetahui anaknya terampil atau enggak dari materi? eh, kan untuk LKPD kami menggunakan pembagian kelompok. Jadi anak itu Ya. mendemonstrasikan eh, hasil pembelajarannya itu langsung, Bu. Oh, Jadi begitu. anak itu bisa mengungkapkan, mengomunikasikan hasil dari kerja kelompoknya. Oke, baik. Selanjutnya, strategi Ibu. Strategi apa yang Ibu gunakan? Strateginya ya, Bu, ya. Ya, Maksudnya ini, Bu. karena ada media, ada metode, ada strategi. Tadi medianya sudah, metodenya apa, strateginya apa. Kalau metodenya pakai problem based learning, Bu. Oke, strategi ataupun langkah-langkah yang dilakukan. Langkah-langkah dalam pembelajarannya ini strateginya guru pertama ada kegiatan anak disuruh mengamati, kemudian Mm-mm, ada kegiatan menanya, kemudian mm-mm. ada kegiatan mengeksplor dan kegiatan mengkomunikasikan dari hasil pembelajaran. Terkait dengan materi. Materi Ibu tadi tentang? Menyambut usia balik di kelas 4 SD, Bu. Oke, baik. Kita ke lanjut ke bagaimana proyek P5 P2RA yang Ibu lakukan. Sebelumnya apa itu Ibu P5 P2RA? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, baik. P2RA. P2LE itu profil pelajar rahmatan lil alamin, Bu. Oke, bagaimana Ibu mengimplementasikannya dalam modul proyeknya, Bu? Silakan. Dalam mengimplementasikannya, saya
Nanti akan apa, Bu? Ya, Masih bingung soalnya untuk P5 kan belum ini Bu, belum masih dalam rencana jadi belum iya. ada implementasikan secara langsung gitu Bu. Paling tidak Ibu sudah menyusun profil peserta didik, profil Ya. pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin itu sudah nampak Iya. bakal profilnya bagaimana Ibu? Nah, ini kan kami untuk P5 kan kami apa Bu, membuat apa? Kecambah, pertumbuhan Kecambah. kecambah, iya. Mm-mm. Jadi nanti akan ditujukan kepada siswa bagaimana cara memilih kacang hijau yang baik supaya menghasilkan hasil yang baik, cara menyiramnya, proses-prosesnya akan dilakukan pas besok pembelajaran, Bu. Keterkaitan dengan materi Ibu apa? Tadi kan proses balik. Apakah proses balik disamakan dengan dari kacang hijau jadi kecambah Ibu? Sebenarnya kalau keterkaitannya mungkin nggak ada ya Bu ya. Cuma kemarin tuh kami di modul tidak Mm-mm. tidak itu dalam memilih P5 itu Mm-mm. tidak di ini Bu, tidak nggak apa-apa kalau tidak apa keterkaitan dengan modul kita yang kita Materi. ajarkan gitu. Jadi nggak di Iya, Ibu mengajar PAI kan? iya. Iya, dengan mengajar PAI dengan materi yang masa balir tadi, artinya proyek Ibu mestinya memang harus apa namanya disesuaikan dengan materi. Kalaupun ya nanti Ibu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau bidang studi yang lain, Iya. tentunya Ibu membawa ruh dari materi yang Ibu ajarkan di PAI, begitu ya Ibu ya. Nanti Oke. secara sekilas kita berpandangan, oh ternyata masa balik itu sama dengan perubahan dari kacang hijau jadi kecambah kan Oh rumit itu iya Ibu. Bu. Terakhir tentang PTK, gimana Ibu PTK yang Ibu tampilkan? Untuk PTK ini hampir sama dengan modul ajar saya, Bu. Saya mengambil judul peningkatan eh, media, peningkatan minat siswa dengan Ya, menerapkan audiovisual pada materi menyambut usia balik. oke baik. Minat siswa ada teorinya Ibu? Teori, Ya, karena PTK harus didukung dengan teori. iya itu pakai teori behavior juga, Bu. Oh, teori behavior. Kalau tadi mengangkat tentang minat, mestinya juga ada teori yang berkaitan dengan minat, termasuk Iya. dengan studi relevan yang berkaitan dengan minat. Metode penelitiannya apa, Ibu? Metode penelitiannya, kalau kami ini penjelasannya metode penelitiannya baru ini Bu, menggunakan audiovisual itu baru Bu. Oh, metode penelitian mestinya bukan audiovisual, itu em, metode media yang digunakan dalam metode pembelajaran Ibu. Tapi metode penelitiannya harusnya berkaitan dengan apakah dia Oh kualitatif iya, atau kuantitatif atau penelitian tindakan kelas itu sendiri yang oh iya, disorot dari aspek kualitatif atau kuantitatifnya. iya Begitu ya, Bu kualitatif ya? Bu, Iya, kuantitatif kualitatif. Bu, maaf. Ya, PTK-nya. Oke, kalaupun mau menampilkan persentase dengan deskripsi sederhana, tentunya menampilkan persentase pada masing-masing siklus PTK tersebut. Dijelaskan juga berapa siklus-siklusnya, Bu ya. Iya. Terakhir tentang apa namanya, bagaimana keterkaitan atau relevansi dari materi yang Ibu sampaikan ini dengan kehidupan sehari-hari. Silakan, Ibu. Oh baik Bu, keterkaitan kenapa saya mengambil modul menyambut usia balik karena kan Iya. pada usia di kelas 4 itu 9 tahun itu memang dibutuhkan materi itu, Bu. Mereka kan memang harus mengetahui balik itu kapan, karena Iya. dalam Islam balik itu kan pada usia itu 9 sampai 15 tahun. Nah, jadi sebelum mereka mengalami, jadi mereka sudah tahu, oh kapan ini usia baliknya. Jadi Iya. mereka sudah nggak kaget lagi jika sudah terjadi pada mereka, Bu. Oke. Terakhir kita pernah dengar istilah HOTS dan TPEC. Pernah, Bu. Apa itu? Kalau HOTS itu high order
technological Iya, high HOTS. order technological thinking skill, Bu. Thinking skill. Artinya kemampuan berpikir tingkat Tingkat tinggi tinggi, ya. iya. Tingkat tinggi itu tentu di apa namanya dimanifestasikan dalam bentuk soal-soal yang diberikan kepada siswa. Iya. Nah, bagaimana Ibu merancangnya? Apakah sudah bisa pada siswa yang Ibu hadapi untuk memberikan creative thinking serta critical thinking tadi, Bu? Ya, kan kalau HATS itu berpikir tingkat tinggi ya, Bu ya. Jadi Ya, saya memberikan soal-soal di LKPD itu ya seperti menganalisis apa ya, namanya mengenai tanda-tanda baliknya anak apakah sudah bisa ya. eh, menjawab setelah mempelajari pelajaran tersebut. Itu salah Oke. satunya. Oke, baik. Kalau tipek, Kalau TIPEK itu teknological, mm-mm. ya, Pedagogical, pedagogical, eh, and content content knowledge. and knowledge, ya. Oke, Lupa, and Bu. content knowledge. Apa itu bahasa Indonesianya, Bu? Bahasa Indonesianya itu mm, pembelajaran mengenai apa menggunakan metode teknologi, Bu. Hmm, Oke, pengetahuan mengenai materi, pedagogi, dan teknologi. Jadi mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan pedagogi, cara kita mengajarkannya juga, serta teknologi yang digunakan. Iya. Bagaimana kita menyinergikan ketiga hal tersebut. Nah, dalam hal ini apa yang Ibu lakukan dengan ketiga hal itu, baik materi, pedagogi, serta teknologi? Kalau untuk teknologi kan sudah ini kami berusaha untuk menggunakan audiovisual berupa video itu, Bu. Kalau Ya. pengetahuan tetap kami ada panduannya untuk buku referensi untuk pegangan anak. Iya. Oke, baik. Cukup saya pikir Ibu Nursia, Ibu Tri Nursia. Intinya bagaimana antara modul ajar, kemudian modul project, serta PTK yang ditampilkan itu bersifat koheren atau juga matching satu sama lainnya, sehingga guru dalam mengajarkan dengan tuntutan, baik itu tuntutan kurikulum mereka maupun kinerja yang kita harapkan hari ini terkait dengan host, terkait dengan TIPEK tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Ibu Tri dan apa namanya, mudah-mudahan untuk selanjutnya tinggal tahapan UKOM sama UKIN ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Semua silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. oke, baik. Punya saya sudah, Pak. Pak Zain? Ini masih record tuh untuk Pak. Ya, Sudah Pak ya? record. To the cloud. Ya, Berarti sudah Pak ya? ya. Record, udah diklik. Sudah. Ya, Ini connect to cloud server ya? ya. Ini. Nanti kalau nggak ada filenya berarti di servernya Ibu Aulia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wanaftah bainana wa bainakum bil haqqi wa anta khairul fatihin. Terima kasih Bapak dan Ibu karena sudah standby di depan Zoom untuk kita melaksanakan ujian komprehensif. Semoga lancar. Amin. Amin. Baik, saya persilakan Pak Zainuruddin dibuka Al-Qur'annya terlebih dahulu. Surah Ya, Bapak. secara random saja Pak dibuka Al-Qur'annya. Iya Pak. Kemudian Bu Tri Nursia silakan dibuka Al-Kahfi. Kalau Pak Zain buka secara random aja. Random apa nih? Ayat berapa, Pak? Ayat pertama, Bu. Ayo Pak Zain, sudah akan dibaca Pak? Surat apa Pak? Bebas Pak.
Oh, bebas ya? Gampang nggak wes lah. Gaya kaya wong hafal. Al-Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Sadaqallah, Pak. Sadaqallahul azim. Baik. Dalam membaca Al-Quran kita tentu mengenal makhorijul huruf. Ada huruf yang memantul, ada yang tidak memantul. Seperti dalam melafadzkan al. Ya, tadi ada yang kedengaran ale gitu. Ya. Alham. Nah, itu tanpa disadari seperti itu. Sama dengan dal mati juga seperti itu kadang kita membacanya ya Pak ya. Yang lebih harus diperhatikan karena lam bukan memantul. Ya. Betul. Itu memang harus diperhatikan. Alhamdulillah. Nah kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Oke, Bu Trinursiah, mohon maaf. Silakan baca Al-Kahfinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Ya, cukup Bu. Sadaqallahul azim. Walam yaj'al lahu iwaja. Ada tanda apa di situ, Bu? Ada itu bacaan apa ya? Qalqalah Pak, ya jual. Kalau ya jual qalqalah Pak. Bukan bacaannya, Bu. Oh, Tanda ada tanda ada tanda ada tasbih. walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Di iwaja dan qayyima Iya, ada tajwidnya Pak. ya ada tanda apa? Oh, Anda saktah. Sakta. Bagaimana cara membaca sakta? Kalau membaca saktah itu berhenti sejenak Pak, Ya, tanpa bernapas. ya, Ibu tadi Berhenti. di total ya. Iya, Berarti wakaf ya. wakaf sejenak tanpa bernapas. Tadi kalau wakaf total berarti ya. Iya, maaf Pak. Kalau ismam bagaimana Bu bacanya? Gimana Pak? Ismam. Ismam yang mana Pak ya? Yang ismam mubina ini Pak Pak. Zain kan nggak ismam? Nggak begitu ingat Pak, kalau sakta masih ingat. Lupa kita Pak. Wala ta'man. Naman, iya. Wala ta'man. Jadi saya harapkan sebagai kita guru PAI tidak hanya mengenal tajwid atau makhorijul huruf saja, harus mengerti Al-Quran secara sempurna, mulai dari ilmu tafsirnya, kemudian gharib muskilatnya ya. Iya Itu Pak. yang pengetahuan yang seperti itu yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak kita yang basically lulusan SD, SMP seperti itu. Kalau mereka tidak belajar di tempat mengajar di PPG. Itu yang bisa tekankan. Kalau mungkin kalau hukum bacaan, insya Allah semua udah pada tahu kalau cuman ikhfa, ikhlab, harf ya. Itu Iya. yang baik. Bu Trinursyah, PTK-nya apa judulnya? Untuk PTK saya judulnya meningkatkan minat belajar siswa dengan metode audiovisual. Audiovisual, materinya apa? Apa? Materinya apa? Materinya menyambut usia balik, Pak. Usia balik, oke. Iya. Kalau Pak Zain? Kalau saya Pak, itu penerapan model pembelajaran kooperatif itu snowball throw untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 3 SD 236/8 Kelompang Jaya Pak. Namun sebelumnya nih, saya mohon maaf saya tuliskan yang Ibu tahu katakan ini dua minimal saja. Sama-sama Pak Zain juga. Kalimat thayyibah Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Saya juga, Pak. Iya. Soalnya tadi macet-macet, Pak. Suara saya.
Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Sudah, Pak? Baik, silakan diperlihatkan, Pak. Ya, lebih dekat lagi. Alhamdulillah. Ya. Ke atas sedikit, Pak. Ya, Bu Tri sudah belum? Untuk Alhamdulillah alamin ada koreksi nggak pakai? Ada? Alhamdulillah, tahu Alhamdulillah itu. Kurang harokat satu, Pak, di bawahnya. Alhamdulillah. Iya, ada alifnya nggak? Tidak ada, Pak. Iya. Coba ditulis yang versi betulnya. Oh ya. Betulnya, Pak, ya. Ini Pak. Putri, ya. Subhanallah. Ini punya saya, Pak. Nah, bawa lagi. Hil aliyil azim. Alif lamnya tertinggal. Ya, Pak. Ya. Grogi, Pak. Ya, Pak, yang di bawah, Pak. Versi alhamdulillah. Bapak suaranya, Pak, enggak itu, Pak, mood. Ya, ya, jangan grogi ya. Bu, Unpi di depan terus Pak grogi. Masya Allah. Lebih diperhatikan. Titik kurang dikit ya, mengurangi esensi. Baik, kembali ke PTK ya Bapak Ibu. Ini Nah, cantik. Gantengnya, Masya Allah. Subhanallah. judulnya sudah. Nah, latar belakang. Kenapa Bapak dan Ibu mengambil latar belakang masalah tersebut? Apa yang melatar belakangi untuk mengambil judul tersebut? Silakan Mbak Zain duluan. Latar belakang kami, Pak, di sini peserta didik itu kalau menerima pembelajaran kami di sini satu kurangnya hasil daripada pembelajaran, jadi tidak tuntas dengan KKTP-nya yang pertama. Yang kedua, latar belakangnya saya ambil ini kurangnya minat belajar dalam pembelajaran PA ini, pembelajaran pendidikan agama Islam
ya, karena masih monoton dan sebagainya. Dan yang ketiga, kurangnya inovatif ataupun variatif lah seorang guru itu. Makanya kami ambil teori tipe snowball throwing ini dengan belajar dengan bermain disertai dengan bola permainan itu Pak, biar anaknya memperhatikan konsentrasi kepada pembelajaran PAI tersebut. Itu Baik. latar belakang. Untuk Putri Nursia. Saya mengambil judul ini Pak karena untuk di SD saya khususnya kelas 4 itu pada pembelajaran tuh anak-anak kurang semangat, kurang aktif atau sangat rendah untuk motivasi pembelajarannya tuh kurang aktif gitu. Jadi saya memakai audio visual berupa gambar atau apa namanya video nantinya supaya anak itu motivasi untuk belajar itu bisa semangat, bisa untuk menunjang peningkatan pembelajaran PAI pada khususnya Pak. Apalagi kan untuk fase kelas 4 ini adalah memang fase yang sangat penting untuk pendidikan usia balik ini untuk pembelajarannya pada usia ini memang sangat dibutuhkan untuk perkembangan usianya Pak. Terima kasih. Metode penelitiannya apa, Pak? Pak Zaid? Sebenarnya Pak, Ya. tidak jelas tadi Pak, tolong diulangi Pak. Metode penelitian yang digunakan. Saya metode penelitiannya pendekatan dengan PBL Pak. Problem based learning. Itu Pak. Itu metode dalam mengajar atau metode dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Oh, itu mengajar ya Pak ya? Ya, yang saya minta untuk PTK-nya, Pak. BPK-nya ya. Pakai metode itu Pak. Apa namanya? Secara bermain itu Pak. Kita pakai metode permainan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya itu Pak, biar anak itu semakin semangat, antusias dalam pembelajaran ini. Karena selama ini di tempat kami itu banyaknya metode ceramah dan sebagainya. Jadi anak itu kurang memperhatikan. Jadi kami ambil metode pembelajaran tipe snowball throwing tadi itu Pak, untuk bermain sambil belajar, untuk membagi kelompok, kemudian guru menguatkan, memberikan materi, kemudian ketua kelompok tersebut nanti berdiskusi dengan kawan-kawannya, kemudian setelah presentasi dikasih bola untuk memberikan pertanyaan ke tempat teman, kemudian kelompok lain, kemudian kelompok lain itu menjawab dan seterusnya demikian Pak, bergantian. Bu Tri? Kalau saya kan tadi pakai metode audiovisual Pak. Ini metode penelitiannya ya. Classroom Action Research dengan model siapa, Kurt Lewin atau siapa. Belum sampai ke situ. Teorinya Pak. Belum Pak, baru Teorinya, sampai ke bab 3 Pak kami Pak. Iya, Ya. kan bab 4 tinggal hasil. Iya. Bab 3 kan metodologi penelitiannya. Nah, Ya. itu yang harus dijabarkan lebih. Karena itu jadi profesor, jadi saya menilai di PTK saja ya Bapak Ibu, nanti tolong diupload. Jadi file ini nanti di share sama rekaman Ibu Profesor, jadi nanti saya bisa lihat bagaimana hasil wawancara atau hasil Ibu Profesor. Nanti juga saya menilai dari situ. Ya, Baik Pak. untuk sesi ini saya cukupkan. Jadi saya harus melihat
uploadan video untuk menilai. Jadi kalau dosen satu belum memberi nilai, nanti saya belum memberi nilai. Saya harus melihat uploadan beliau. Kecuali kalau saya satu room sama beliau. Begitu ya, Jadi Bapak nanti Ibu. Mohon digabungkan aja Pak ya? ya digabung aja. Digabung atau cuman Pak ini Pak? Enggak, Oh berarti dua link ya Pak ya? enggak, satu link aja. Videonya digabung, baru diupload, nanti baru linknya dikasih. Gitu ya. Oh berarti nunggu ibu dosennya dulu nanti Ya, digabungkan betul. Pak ya? Begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silahkan di end record. Ya. Terima kasih kembali Pak. Kita Terima kasih akhiri Pak. dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.